Bapak-bapak dan ibu bisa menempatkan di tempat masing-masing. Yang belum ngambil snack boleh maju ke depan teng samping beriku, silahkan bisa ngambil sendiri sepuasnya ya. Nek mboten puas nanti di rumah masing-masing pun kersane tiku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin jamaah kajian, jamaah ngaji bersama di Rumah Jadul. Ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan perdana selama kemarin waktu Ramadan dan Syawal libur ya, tapi ini masih dalam rangka momen halal bihalal lah nih, karena baru pertama kali yang di sini. Kemarin saya yang dihubungi Pak Wajar untuk ngisi sebagai pembuka kan, jadi sesuai dengan judul kita namanya pembuka sing santai-santai mawon nggih, kisah-kisah Nabi kali ngopi kan ngoten. Nah, jadi yang santai-santai saja. Walaupun ya, kalau kita melihat hari ini di dunia, terutama di Indonesia niku tidak santai-santai saja. Dolar yang menginjak angka 17.000 rupiah. Satu dolar niku yang kemarin juga beberapa waktu yang lalu itu Indonesia mendapatkan sanksi ekspor, dan untuk ke Amerika itu 32%. Yang ini menandakan yang kemarin juga ada kebijakan dari Presiden Indonesia, rencananya pajak di Indonesia bagi para penduduk Indonesia nanti akan naik, yang dulu 10% jadi 11%. Ganti presiden juga ternyata tambah malih, tambah berkah karena tambah 12%. Ini pertanda bahwasanya harga macam-macam akan semakin melonjak, akan semakin mahal. Di sisi lain hari ini cari kerja sulit. Yang punya dagangan saja hari ini banyak mereka mengeluh. Kenapa? Nggak laku-laku, daya beli masyarakat turun. Juga kemarin beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwasanya pabrik besar Seritek itu mem-PHK-kan karyawannya yang cukup banyak. Cari kerja sulit, yang sudah dapat kerja di PHK, apa-apa mahal kan. BPJS naik. Kemudian ada juga rencana untuk bahan bakar nanti akan semakin dibatasi. Kemudian gas LPG melon 3 kg nanti akan kembali dibatasi lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dunia terutama di Indonesia hari ini begitu, mungkin kalau dipikirkan itu berat ya. Bayar sekolah, anak sekolah libur tapi tetap bayar, terutama yang merasakan yang di pondok liburan Ramadan tapi tetap bayar SPP kan. Itu sedangkan makan juga nggak libur, kalau libur kerja nggak dapat uang. Jadi bapak-bapak dan ibu,
ini keadaan kita hari ini yang menurut prediksi para ahli ekonomi 2025 sampai 2030 nanti itu akan menjadi sesuatu kondisi waktu yang sangat berat nih. Sangat istilahnya marai mumet nih. Yang ibu-ibu saya mumet, yang bapak-bapak saya tambah mumet deh. Cari kerja sulit, utangan gitu. Semakin sulit kan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang warahmatullah. Namun ketika kita melihat kondisi kita hari ini, kalau kita melihat saudara kita yang berada di Palestina, itu jika dibandingkan dengan kita hari ini masih jauh lah, belum ada apa-apanya kita itu. Di sana itu bahkan cari makan ya. Niki nyari makan, bukan nyari baju, bukan nyari nopo, hanya sekedar makan untuk sehari-hari saja itu nggak bisa. Bahkan ketika saya membaca keterangan tentang Palestina, itu dari zaman dulu bapak-bapak dan ibu, bahkan kalau ada air hujan, ada orang nampung air hujan itu nggak boleh sama Israel. Air hujan itu milik kami, orang-orang Israel mengatakan. Sudah tanahnya dirampas, kalau ada rumah tiba-tiba digerebek suruh pergi, harus pergi. Bahkan karena saking langkahnya air, cari tampungan, bikin bendungan, itu disita, nggak boleh, air hujan milik kami. Bahkan air hujan pun nggak boleh. Saking sulitnya kehidupan di sana, Pak dan Ibu. Di Benteng, terutama di Gaza, ya. Setiap hari dibombardir, tapi ternyata masih ada orang yang hidup sampai detik ini di sana. Bantuan sulit masuk dari semenjak bulan Maret. Itu kalau mungkin saya atau mungkin kita yang ada di sana, kalau dipikirkan bukan karena keimanannya, berat nih. Siapa orang yang akan betah di sana? Tapi anak-anak di sana ketika ditanya kok nggak pergi saja, sudah meninggalkan saja, menyerah saja. Mereka mengatakan ya karena ini negara kami, ini kecintaan kami, ini bukti kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu, kehidupan memang terkadang sulit, terkadang sempit, terkadang itu juga bikin kita ini merasa kenapa saya ini hidup di dunia, kenapa saya ini harus mendapatkan ini dan itu. Maka disinilah bapak-bapak dan ibu ingin kami sampaikan beberapa kisah dari para nabi, terutama kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam yang terbayang di benak kita apa? Kapal ya. Kapal yang besar, yang ketika bikin kapal, kalau dulu saya masih anak-anak niku ada kisah, ada dongeng yang sering disampaikan, walaupun ini mungkin Israiliyat, ada tambahan-tambahannya. Nabi Nuh bikin kapal di tengah hutan, yang mana ketika musim kemarau panjang, nggak ada air, nggak ada hujan, dalam kondisi yang sulit nih ketika itu. Kok bikin kapal, banyak orang mengatakan orang gila, orang aneh, masa kayak gini di atas gunung bikin kapal buat apa kan katanya. Tapi ternyata ya, itulah yang mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pada Nabi Nuh alaihissalam yang nanti akan terjadi banjir. Yang para ulama berbeda pendapat, bapak-bapak dan ibu, ada yang mengatakan banjirnya itu lokal, jadi khusus di daerah lokasinya Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan ini tenggelam itu seluruh dunia tenggelam. Karena apa? Nabi Nuh itu dikatakan kakek neneknya kakeknya manusia. Kalau Nabi Adam itu termasuk juga kakeknya, kita sepakat. Ada juga para ulama mengatakan Nabi Nuh juga itu adalah kakeknya seluruh manusia. Karena apa? Seluruh manusia pada saatnya Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan buat kapal dan terjadi banjir bandang. Semua kehidupan di dunia itu musnah kecuali yang selamat di atas bahtera. Hewan sepasang macan, ada semut sepasang naik, semuanya naik, beberapa orang naik, dan yang tidak naik itu semuanya mati. Ini berdasarkan tafsir ya, tafsir para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam ini juga termasuk kakeknya seluruh manusia, kakeknya kita semuanya.
Para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, sebelum kita belajar bersama di sini, marilah kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita masih kehidupan untuk bisa kembali menikmati kehidupan ini yang semakin hari semoga menjadikan diri kita semakin banyak bekalnya nanti ketika kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang soleh yang selalu mengikuti jalan beliau. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ini kisah yang saya sampaikan yaitu kisah perjalanan terakhir dari kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kisah perjalanan terakhir ini dimuat khusus pada surat Nuh. Jadi khusus di surat-surat yang lain disebutkan ya. Namun ending kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ini disebutkan khusus pada satu surat yang ini nanti ada wasiat Nabi Nuh yang bisa nanti kita praktekkan bersama-sama. Apa sih wasiatnya Nabi Nuh? Di Nabi Nuh alaihissalam ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah terakhirnya menjelang akhir hayatnya itu pada surat Nuh. Setelah surat Nuh sudah tidak dikisahkan lagi perjalanannya dari kehidupannya Nabi Nuh. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, Nabi Nuh alaihissalam ini umurnya berapa? Pinten bapak dulu kalau tahu? 950 tahun. Itu bukan umurnya Nabi Nuh, tapi itu masa dakwah. Berarti apa? Ini kesimpulan yang paling gampang. Umurnya Nabi Nuh itu lebih daripada 950 tahun. Karena ini masa dakwahnya saja 950 tahun. Betapa panjangnya itu sudah berapa keturunan Kalau hari ini saja paling, kalau di antara kita niku biasanya 80 niku sudah banyak bonusnya 80 70. Kalau kemarin di desa saya niku anak kecil umur 12 tahun sepak bola tiba-tiba jatuh niku ngapunten nggih karena atau kesalahan atau apa, baru mau dibawa ke rumah sakit Subhanul Waton Tegalrejo. Itu di perjalanan meninggal dunia. Umurnya 12 tahun, pendek sekali, singkat sekali. Ini Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, ini masa berdakwahnya, dan umur beliau pasti lebih. Entah itu mungkin 1000 tahun atau mungkin berapa ribu tahun ya. Yang ini menunjukkan dakwah Nabi Nuh itu panjang, dari cucu, anak, cucu, cicit, cecet, berapa kali? Niku semua generasi niku ustadznya cuma satu, tapi nggak ada jamaahnya. Bayangkan bapak-bapak dan ibu 950 tahun. Kula teng mriki umur saya 26 tahun. 26 tahun berdakwah niki tanpa saya harus ngetok-ngetok pintu jenengan datang. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun baru menjelang akhir dari dakwahnya itu baru dapat segelintir orang, 10 sampai 11 ini. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bapak dan ibu ada bayangan bahwasanya Nabi Nuh itu berjuangnya, dakwahnya itu tidak mudah, betapa beratnya. Namun Nabi Nuh alaihissalam beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah kemudian ketika dicaci maki, ketika tidak dianggap oleh kaumnya, dia tidak pernah marah, tidak pernah kemudian mendoakan sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Seorang nabi, ketika nabi itu mengeluh, ketika nabi itu dia akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kaumnya pada detik itu, pada saat itu bisa saja langsung dihanguskan pada saat itu juga. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, Bapak-bapak dan Ibu,
itu dipersekusi, dikasuskan, diboikot, di apa, namun beliau tetap sabar. Pada sampai titiknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud ayat 36, wahai Nuh, itu kaum-kaummu itu saya katakan tidak akan pernah beriman lagi. Baru setelah itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Nabi Nuh alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala curhat. Jadi di dalam surat Nuh ini adalah kisah curhatnya Nabi Nuh ketika sudah titik terakhir, aslinya capek tapi nggak mau ngomong pada siapa-siapa. Nah di sini akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bercerita pada Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli ayatiyakum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wal akhirkum ila ajali musamma. Inna idza jaa ala yu'akhir law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahar. Setelah Allah mengatakan, Nuh, kaummu itu tidak akan beriman kecuali yang sudah ikut kamu tadi, yang hanya 10 atau 11 orang nih, yang itu ikut Nabi Nuh. Yang selainnya mau kamu berusaha kayak apa, saya katakan sudah nggak ada yang mau beriman. Kemudian Nabi Nuh di sini mengatakan, qala rabbi inni, ya Allah, bersimpuh. Beliau terduduk, beliau mengangkat tangannya, beliau mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, inni da'autu qaumi laila wa nahar. Aku itu sudah mendakwahi kaumku laila wa nahar, dari malam sampai siang, malam kembali siang lagi. Da'autu, bapak-bapak dan ibu, ini kalau dalam arti bahasa Arab ya, ini sedikit saya menjelaskan tapi jangan bingung ya. Da'autu itu adalah sebuah kata kerja yang ini menunjukkan sudah berlalu. Kalau ada kata yang lain disebutkan itu adalah ada'u. Bedanya ada'u sama da'autu. Kalau ada'u itu melakukan sebuah pekerjaan dan itu selesai sudah. Seperti misalkan ya nih, saya pergi ke masjid. Kalau dengan kata ini, maka saya pergi ke masjid itu hanya sekali. Setelah pergi pulang ya. Nanti ketika waktu zuhur datang ke masjid lagi. Setelah asar datang ke masjid lagi. Jadi tidak di masjid selama-lamanya. Tapi kata da'autu ini adalah sebuah perbuatan, yaitu aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini sekali dilakukan yang menjadi aktivitas setiap hari. Jadi bukan berarti begini ya, arti gampangnya dakwah ya, bosan setahun libur jadi ustadz, kemudian nanti tahun berikutnya dakwah lagi nggak diterima, nanti libur lagi. Jadi tidak. Ini da'autu qaumi laila wa nahar. Aku mendakwahi kaumku setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Laila wa nahar, dari malam sampai siang. Kalau sering kita dengar itu bahwasanya orang itu kerja dari siang sampai malam gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih diksi katanya itu dari malam sampai siang. Ini bukan sembarangan pilihan kata. Al-Qur'an itu istimewa ya, mukjizat. Yang mana kalau siang hari kan banyak orang itu punya kesibukan, entah kerja atau mungkin punya aktivitas yang lain-lain. Tapi ketika waktu sore, waktu malam, banyak itu orang sudah selesai dengan aktivitasnya, sudah istirahat, sudah mungkin orang itu saatnya dia melepaskan penatnya, yang jualan sudah tutup tokonya, yang kerja di kantor sudah pulang sampai di rumah. Nah, yang ini menunjukkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dimulai waktu malam hari.
di mana memang Nabi Nuh itu memperhatikan kaumnya saking cintanya. Ya nanti kalau siang hari mungkin pada orang cari uang lah, cari maisha, cari kehidupan. Saya tak datang di malam hari. Jadi dakwahnya itu malam hari ya, mencari orang-orang pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di malam hari itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak mungkin berdiskusi atau disampaikan nasihat padanya. Dicari jalan kaki dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Namanya malam hari, walaupun ada orang yang hidup, orang yang mungkin masih terjaga, tapi hanya beberapa, tidak rame. Beliau berusaha untuk mencari satu persatu kesempatan atau mungkin harapan akan diterima dakwahnya. Keliling bapak-bapak dan ibu, ke sana kemari, dari utara ke selatan dilakukan, namun ternyata juga tidak mendapatkan apa-apa. Malam hari ketika orang pada istirahat, Nabi Nuh dakwah sampai apa? Laila wa nahara, sampai kembali pagi lagi. Cari jam 12 mungkin barangkali ada orang-orang nongkrong di kafe, mungkin ada orang-orang nongkrong di angkringan, didatangi, didakwai, ternyata juga ditolak kan. Hanya sampai pagi hari, di pagi hari mencari orang-orang yang mungkin tidak begitu banyak kesibukan, banyak penganggurannya dicari. Ternyata juga tidak memperoleh apa-apa. Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Bapak-bapak dan ibu, ketika Nabi Nuh alaihissalam tadi berdakwah dari mulai malam hari kembali ke siang hari, ke pagi hari, habiskan waktunya hanya untuk dakwah, untuk mengajarkan tentang iman, tidak diterima, tidak ada sambutan baik, bahkan falam yazidhum du'ai, ya Allah, ketika saya berdakwah tidak menambahkan pada mereka itu sesuatu melainkan illa firara, bahkan mereka semakin jauh. Firor itu bapak-bapak dan ibu, ini sering digunakan dalam bahasa peperangan. Kalau orang perang seperti di Suriah hari ini, itu digambarkan dalam ayat Al-Quran yang lain, bahwasanya nanti ketika di hari kiamat seolah-olah orang itu akan dalam kondisi peperangan, yukshafu an saqi wa yud'aun. Jadi di mana hari betis itu disingkap. Maksudnya betis itu disingkap, bapak-bapak dan ibu. Kalau ibu-ibu mungkin sedang nyapu latar ya, tiba-tiba ada seekor ular. Niku kinten-kinten pripun nih? Pasti pengen melayu karena saya dawa kan, dicincing-cincing kan, melayu lari. Nah, karena apa? Saking takutnya, saking apa? Agar tidak terkena bahayanya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan ketika Nabi Nuh itu curhat, walang yazidhum du'ai illa firor. Saya berdakwah itu bukan berarti hanya tidak diterima, tidak didengarkan, tapi apa? Firoro. Orang itu lari seperti melihat ular, atau seperti orang itu ketika dalam peperangan dicincing dicincing sayapnya, lari dari Nabi Nuh misalkan, kita sedang berada di sini, tiba-tiba Nabi Nuh itu datang, ting mriki niki langsung mlayu terbirit-birit gitu. Karena apa? Pasti dia akan menasihati, pasti dia akan ngomongi ini dan itu, lari. Ini gambaran dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun bapak-bapak dan ibu nggak dapat jamaah, nggak dapat pengikut ketika itu. Bahkan pengikutnya, kaumnya yang dicintai Nabi Nuh itu, Nabi Nuh dari kejauhan itu pun wah, ada banjir kan, ada binatang buas lari. Walam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ketika saya berdakwah itu tidak ada
tambah keimanan, tidak ada penghargaan, tidak ada rasa menghormati. Padahal saya adalah orang tua. Nabi Nuh alaihissalam itu orang yang paling tua di antara yang lain, karena umurnya ngoten niku 950 niku mohon dakwahnya. Ternyata nggak ada yang menghargai, lari semuanya, baik anak-anak, ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, pemuda, janda, perawan, perjaka, duda, lari semuanya. Tidak ada yang mau. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahu. Dan ya Allah, ketika saya itu berdakwah dan saya meminta agar engkau itu mengampuni mereka, tidak ada tendensi apa-apa dari Nabi Nuh. Nggak pengen dianggap sebagai seorang yang pintar, nggak pengen dianggap sebagai seorang yang wow, bukan. Tapi hanya pengen apa? Berdakwah agar kamu itu diampuni sama Allah. Ayo kamu kembali kepada Allah agar kamu itu nanti pulang ke kampung akhirat itu bahagia. Da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Bapak-bapak dan ibu, di sisi lain kalau Nabi Nuh datang dari kejauhan, itu orang yang bisa selamat dari Nabi Nuh akan langsung lari pergi. Pokoknya yang di depan rumah kok lihat Nabi Nuh masuk rumah, anak-anaknya dibawa masuk rumah, dikira mungkin culik, lampor, tutup kancing. Agar apa? Nabi Nuh ini nggak ketemu orang sama sekali. Jadi susahnya berdakwah seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang sempat ketemu, kalau tadi kan dari kejauhan sudah lari, kalau ada orang yang sempat ketemu, da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Misalkan di pasar orang jualan berambang, bawang, kencur dan teman-temannya, namanya orang jualan, lihat Nabi Nuh kan mau lari, nanti duitnya hilang, dagangannya hilang. Kalau ada orang yang nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi dari Nabi Nuh, maka apa yang dilakukan? Ja'alu asabi'ahum, akan memasukkan asabi'ahum. Asabi'ahum niku adalah kata-kata jamak yang ini menunjukkan jari jemari. Jadi akan memasukkan seluruh jarinya ke dalam kupingnya. Jadi bapak dan ibu, jari jemari masuk sakit, masuk kuping kan bagian sakit. Prakteknya ini bahwasanya kalau orang nutup kuping niku napa driji mawon mboten saged mlebet sedanten nggih. Namung sekedhik kan ngoten. Ini menggambarkan bahwasanya jalu asabi'ahum. Di dalam kitabnya Ibnu Ashur beliau mengatakan karena saking nggak maunya, saking nggak mau mendengarkannya Nabi Nuh ngomong saja nggak mau, itu bukan hanya gambarkannya, bukan hanya ujung jari, tapi seluruh jarinya dimasukkan, bukan nutupnya gitu, tapi jari. Nah, jadi tidak cukup ujung jari, tapi semuanya jejele ya neten. Saking nggak mau mendengarkannya Nabi Nuh, bukan dakwanya, nggak mau dengar. Jadi Nabi Nuh itu diboikot, nggak ada orang yang mau ngomong selama kurun waktunya lama. Entah itu 950 tahun itu sendiri atau beberapa waktu. Jadi Nabi Nuh itu ngomong sana sini nggak ada yang nanggepi, dianggap ya hanya angin lalu saja. Bahkan tadinya kalau ada yang sempat lari akan lari, kalau yang nggak bisa lari dia akan nutup kuping, minimal akan nutup kupingnya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, nutupi kuping-kupingnya. Bahkan kalau ada anaknya di situ yang masih kecil, masih bayi, tutupi kupingnya kayaknya nanti, biar nggak dengar. Padahal anak bayi nggak tahu apa-apa, ditutupi kupingnya. Asabi'ahum fi adanihim wastarshaw thiyabahum. Di sisi lain nggak mau dengar. Kalau ada kesempatan Nabi Nuh itu datang dan dia nggak bisa pergi, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastarshaw thiyabahum, dia akan nutupi mukanya dengan kain. Yang pakai kerudung bukan hanya ditutupi nopo hidung dan mulutnya, tutupi semua mukanya. Nggak mau lihat Nabi Nuh.
nggak mau ngobrol, nggak mau dengar, nggak mau lihat, saking menjijikkannya Nabi Nuh. Ketemu nggak mau, lihat mau nggak mau. Kalau mungkin hari ini ya ada di media sosial kok fotonya Nabi Nuh, scroll pokoknya yang nonton. Bahkan mungkin enten hapus di pripun lah itu akan tidak muncul di media sosial. Jadi ini Nabi Nuh, boikotnya itu sangat berat. Didengarkan nggak ada orang yang mau, bahkan keluarganya kalau ada yang dulu, istrinya nggak mau dengar, anaknya Kan'an itu malah jadi musuh kan. Jadi berat kehidupan Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa dibayangkan ya. Lama waktunya, penderitaannya bertubi-tubi yang akhirnya niki curhat sama Allah. Ya Allah, kaumku itu yang aku cintai, yang aku nggak pernah marah, itu nggak mau denger aku, nggak mau melihat aku, nggak mau ngajak ngomong aku, ketika ketemu sama aku saja lari terbirit-birit. Ja'alu wasabiahum wastaksaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Wa asarru wastakbaru istikbar. Asarru, bapak-bapak dan ibu, setelah nggak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau ngomong. Nah, di sini kata asarru. Asarru, bapak-bapak dan ibu, sering diartikan oleh orang Arab itu kondisi ketika menjinakkan keledai liar. Keledai liar ditangkap, dijinakkan, dijadikan tumpangan, tapi nggak mau, udah akan lari, begal yang berusaha untuk nangkep dengan keras, pokoknya berusaha untuk pergi. Wa asar, dan kaumku ini ya Allah itu sangat tidak menghargaiku. Jadi kejelekannya itu seperti keledai yang lebih buruk lagi. Wa asar wastakbaru istikbar. Minimal ya bapak-bapak dan ibu, kalau kita nggak suka pada orang kan ini. Kalau orang itu yang lebih sepuh daripada kita, mau kita sebenci apapun, biasanya kita akan berusaha untuk diam walaupun nggak suka dengan perkataannya nggih. Mungkin hanya diam nggih tinggi-tinggi kan, atau mungkin juga wis ngono ngomong sakarepe lah. Tapi ini tidak. Sudah tidak dihargai, orang tua nggak diperhatikan, mungkin minimal nggak ngomong, nggak bantah, itu juga bahkan kadang dimarahi, bahkan kadang dicaci maki, bahkan terkadang suruh pergi kamu dari sini kan. Orang sudah tua, sudah sepuh, nggak ada yang lebih sepuh daripada Nabi Nuh pada saat itu. Akhlaknya itu mboten enten sama sekali. Walaupun hari ini banyak juga anak-anak tak menghargai orang yang lebih tua ya. Anak SMP, anak SMA kali gurune nantang gelut ya nanti. Banyak hari ini di media sosial kita bisa melihat dilema seorang guru ASN PNS. Beberapa waktu lalu saya membaca 1400 mengundurkan diri. Walau alam. Tapi kejadian hari ini memang jadi guru itu dilema. Pengen mukul, pengen jiwit, pengen ngandani, nasihati nggak bisa. Nanti jiwit, biru sidik, nopo-nopo sidik, lapor ke polisi, masuk penjara. Kalau dibiarkan anaknya juga nggak genah kan. Tapi inilah anak-anak hari ini, yang mana dulu pernah terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Pak kiainya, ustadznya, ulamanya nggak pernah dihargai sama sekali. Dicaci maki, dipersekusi, dilakukan kejelekan-kejelekan, wasaru wastakbaru istikbar, dan mereka sangat sombong sekali padaku. Yang kesombongannya ini tidak bisa digambarkan pada saat hari inilah. Sombongannya ini hanya Nabi Nuh yang tahu, yang curhat pada Allah, wastakbaru istikbar. Dia itu sombongnya kepada saya itu sombong sekali. Summa inni da'autuhum jihar. Tapi ayat selanjutnya bapak-bapak dan ibu, yang saya ketika membacanya salut dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah enggak dianggap, sudah enggak mau diajak ngomong, sudah dianggap menjijikan, enggak ada orang mau lihat saja enggak mau, nengok saja enggak mau sakit terserah, mau mati ya sak karepe kan gitu.
Tsumma da'autuhum jihar. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa, sudah berusaha, sudah dicaci maki seperti itu. Tsumma da'autuhum jihar. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Nuh sudah nggak diterima, sudah nggak dianggap. Tiba-tiba Nabi Nuh kemudian berdakwah dengan cara jiharo. Sholat niku ada dua nih, ada sholat yang namanya sir, ada yang sholat niku jahar. Kalau sir niku sholat duhur dan asar nih. Jadi sholatnya nggak kedenger suaranya. Jadi kalau jahar niku suaranya terdengar. Subuh, maghrib, isya, atau hari Jumat, itu kan jahar. Berdakwah nggak diterima, pelan-pelan satu persatu, satu rumah ke satu rumah, ke pasar, ke tempat keramaian nggak diterima. Apa yang dilakukan? Nggak putus asa, tsumma da'autuhum jihar. Kalau boleh saya artikan ini bahwasanya Nabi Nuh itu berdakwah secara terang-terangan dengan cara apa? Menghadiri tempat di mana di situ ada perayaan. Kalau tanggal 1 Suro, bapak-bapak dan ibu pergi ke Solo. Niku enten upacara napa? Nggih. Kirap pusaka, kirap kebo Kiai Slamet kan nggih. Pak Kiai. Pak Kiai ning ra tau sinau. Pak Kiai ning kebo wae nggih. Tapi ramenya Masya Allah. Bahkan di sana kalau kita ngikuti pengen ikut harus pakai pakaian kebaya. Yang perempuan itu harus rambutnya digelok, nggak boleh ngomong, nek ngomong batal. Selama rute perjalanan depannya kebo. Dan orang ketika itu bapak dan ibu yang jualan itu rame pinggir jalan. Kalau ada kebunnya ini kok mampir jajan. Niku senengnya Masya Allah. Saya akan dapat rezeki, dagangan saya akan laris manis selama-lamanya. Itu kepercayaan orang pada saat itu. Sampai hari ini masih. Jadi ada orang jualan, tenongan, kebunnya Pak Kiai ini mampir, makan. Bahkan ada yang punya keyakinan tasih mending kalau dimakan. Teleknya niku, teropongnya niku kalau diambil, wah jadi kaya raya nanti. Sehat, yang punya sakit ngambil niku diusar-usar mari. Pak Kiai yuk karena tenang. Ini bapak dan ibu bayangkan ketika tanggal 1 Suro, 1 Muharram, kalau orang Islam tanggal tahun baru tahun baru Islam Hijriah, itu tiba-tiba sedang melakukan aktivitas seperti itu, seneng-seneng masyarakat. Nabi Nuh datang nyela acara tersebut pakai mic di atas panggung. Wahai kaumku, ini acara yang sesat, ini acara yang dolal, ini kesirikan. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, bukan hanya dicaci maki, diseret, mungkin gebuki, tidak ikan, karena nggak ada orang yang bela Nabi Nuh ketika itu. Setelah nggak diterima ketika seperti itu, Nabi Nuh itu dakwah secara jiharo. Jiharo itu ketika ada perayaan, ketika banyak orang itu datang, ketika ada festival ngumpul ke balon ting Wonosobo misalkan, ramai, sedang mungkin dangdutan bareng, datang ke atas panggung berdakwah kan, alhamdulillah kan, wah itu dilempari macam-macam. Bahkan di dalam kitab tafsirnya beberapa para ulama itu Nabi Nuh itu diseret, dipukuli oleh anak-anak muda sampai bapak belum. Nabi niki bapak dan ibu. Ustadz mawon mungkin mboten enten kan ngoten iki. Jarang seperti itu. Ini dipukuli sampai bapak belur berdarah-darah. Kemudian disinilah baru ketika Allah mengatakan tadi kaummu itu sudah gak akan mau beriman, baru curhat sama Allah. Tidak ketika itu berdoa, ya Allah kaummu itu jahat tenan sama aku, buat tenggelamkan, enggak. Sabarnya Masya Allah. Tsumma da'autuhum jihar. Namun disinilah bapak-bapak dan ibu, ketika Nabi Nuh itu dipukuli, dilakukan seperti itu tidak manusiawi,
ada beberapa orang yang dia itu dari kejauhan itu muncul rasa iba, wah mesake yo kae. Nah akhirnya ketika waktu sendiri nemuin Nabi Nuh, hai Nabi Nuh, saya itu aslinya mesake dengan jenengan. Saya itu pernah mendengarkan apa yang disampaikan jenengan, tapi saya nggak paham. Nah, kemudian Nabi Nuh mengatakan, iya, nanti saya tak datang ke rumah Anda. Nanti malam, di mana orang lain pada tidur, saya tak datang ke rumah Anda. Tsumma da'autuhum jihara, ketika berdakwah secara terang-terangan di atas keramaian, di saat para kaumnya melakukan festival atau mungkin acara yang ramai, nggak diterima. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Maka ada beberapa segelintir yang menerima, yang mulai penasaran. Maka di sini sedikit menurunkan frekuensinya. Yang tadi ke mimbar-mimbar seperti itu, ke tempat-tempat keramaian, tsumma a'lantu lahum. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwahnya dengan cara apa? Tadi orang yang sudah mulai ada tanda-tanda penasaran dengan Nabi Nuh, nanti saya tak datang ke rumah Anda. Datang di situ di privat Nabi langsung. Nah, jadi ngaji privat langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi satu keluarga Nabi Nuh di situ menjelaskan tentang nasihat Nabi Nuh. Nah, diterangkan tentang keimanan, dan disitulah wasarru wastakbaru istikbar wasrartu lahum israr. Dan Nabi Nuh mengatakan, dah santai saja. Kalau seandainya kamu takut dengan keislaman kamu gak usah ngomong kamu sudah masuk Islam. Kamu gak usah ngomong kamu itu sudah ngikut aku. Karena orangnya tadi juga mengatakan, wah Nabi Nuh, saya ini nanti takut kalau saya itu ikut kamu, saya jadi ikut di boykot, nanti nggak ada orang yang mau dengan saya, nggak ada orang yang mau berteman saya, nanti saya di left di grup, saya nanti dikeluarkan dari grup tiba-tiba, atau mungkin minimal kalau nggak di left di grup ada komunitas bikin grup lagi tapi saya nggak diikutkan sendiri kan. Itu berat bagi saya. Ya sudahlah kalau begitu, yang penting kamu mau menerima dakwah saya, cukup kamu dan Allah dan saya yang tahu. Maka disinilah ada penerimaan dari segelintir orang. Selama 950 tahun tadi baru beberapa yang mau. Tsumma inni a'lantu lahum ma asrartu israra faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa sulitnya, betapa susahnya perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menyampaikan dakwahnya. Apa isi dakwahnya? Lah, inilah yang akan kita garis bawahi dengan garis yang tebal. Intinya ketika ada kesusahan, susah payah, ini yang sering disampaikan pada jamaahnya Nabi Nuh ketika itu, bahwasanya faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Surat Nuh ayat ke-10. Wasiat Nabi Nuh alaihissalam di saat dakwah terakhirnya, di saat sudah dapat jamaahnya hanya segelintir, dan setelah beliau mendapatkan perintah suruh bikin kapal, kapalnya sudah jadi, baru dapat jamaah nih, sudah bentar lagi akan semuanya ditenggelamkan. Faqul tustaghfiru rabbakum. Ini isinya Bapak dan Ibu, bahwasanya Nabi Nuh mengatakan, katakanlah faqul tustaghfiru rabbakum, katakanlah dan mintalah kamu ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbakum, Bapak-bapak dan Ibu, istighfar itu dari kata maghfirah yang artinya apa? Ampunan, hal sering kita artikan. Maghfirah itu kalau dalam secara bahasanya, kalau ada orang pakai helm, itu namanya mikfarah. Jadi pakai helm, pakai cadar atau pakai masker, pakai kacamata hitam, ditutup. Orangnya nggak tahu, berarti orang itu sedang apa? Pakai mikfarah, pakai penutup. Jadi maghfirah, Bapak-bapak dan Ibu, artinya itu adalah penutup. Yang ini artinya
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wahai kaumku, kamu mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa? Penutup. Jadi istighfar itu artinya adalah minta agar apa? Ditutup. Ditutup apa? Kesalahan, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi nanti ketika kita berada di akhirat, tumpukan dosa itu kalau kita banyak beristighfar itu akan ditutup. Jadi kita nggak tahu ini apa, isinya apa. Itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita banyak istighfar, ditutup dosanya. Jadi bukan dihilangkan tapi ditutup. Sudah pokoknya ditutup, nggak kelihatan kejelekannya, baunya nggak tercium. Karena apa? Sudah ditutup. Faqultu astaghfiru rabbakum. Istighfar, bapak-bapak dan ibu, ini memiliki 3 arti penting. Yang pertama, ini adalah minta ampun. Minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, ada minta ampun, ada di sini juga yang kedua itu menginginkan ampunan. Arti yang pertama minta ampun, arti yang kedua menginginkan ampunan. Kenapa ini beda? Yang pertama minta ampun, Bapak dan Ibu. Ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia minta maaf. Belum tentu ketika dia minta maaf, hatinya itu pengen minta maaf. Mungkin ada anak-anak melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya, kamu loh salah, minta maaf dulu. Enggak ada dari hatinya, cuman dari lisannya. Saya minta maaf ya, kan? Jadi dari lisannya ini minta maaf. Beda dengan apa? Menginginkan ampunan, menginginkan maaf. Ada orang minta makan, itu ada yang memang dia itu lapar karena butuh makanan, menginginkan makanan. Ada yang hanya sudah kenyang, janjane mboten lapar tapi pengen minta saja. Jadi istighfar itu bapak-bapak dan ibu, faqultu astaghfiru, wahai kaumku, mintalah ampunan pada Allah. Yang pertama minta ampun, yang kedua itu membutuhkan ampunan, menginginkan ampunan. Saya itu pengen ampunan, jadi tulus dari dalam hati. Sudah lisannya mengucapkan istighfar, pengen minta diampuni, kemudian hatinya juga berharap karena pengen agar juga diampuni. Dan juga yang ketiga, arti yang ketiga di sini Bapak dan Ibu adalah istighfar itu adalah usaha agar pengen mendapatkan ampunan. Jadi bukan cukup di lisan saja, juga bukan cukup niatnya benar, tapi juga ada usaha agar diampuni, meninggalkan dosa, meninggalkan yang pernah dilakukan kejelekannya. Yang dulu sering ngomong tetangganya, hari ini sudahlah, saya tidak ngomong, saya minta maaf, saya serius pengen meninggalkannya. Dan dengan bukti apa? Saya nggak mau dekat-dekat dengan orang yang sering ngerumpi, sering ngomong orang. Jadi ada usaha, bukan hanya perkataan dan juga bukan hanya niat dalam hati. Sedangkan kita itu bapak dan ibu, sehabis sholat kadang kita nunggu istighfar tapi nggak tahu. Tiba-tiba pun 33 astagfirullah, tapi kita nggak sadar. Kita hanya nampak ucapan. Bahkan dalam hati mohon kadang nggak ada ya. Selak kesusu enten tamu lah, selak kesusu nanti kumbahane kudanan, selak kesusu napa dan lain-lain. Nggak ada istighfar niku dengan penuh penghayatan nih. Astagfirullah itu biasanya kan hanya astagfirullah, hanya sekedar wirid. Yang ini faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bapak dan Ibu, kalau beristighfar secara arti gampangnya, hadirkan lisan, hadirkan hati, dan juga hadirkan perbuatan. Kalau cuma lisan nggak berarti. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah itu kana ghafara. Allah itu maha pengampun dan pengampun. Ghafara itu berkali-kali akan diberikan ampunan. Bapak dan Ibu, kalau kita minta maaf, kita minta ampunan, belum tentu apa yang kita minta itu akan dikasih. Belum tentu apa yang pengen kita miliki itu bisa kita miliki.
belum tentu apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Innahu kana ghafara. Aku itu sering mengampuni tanpa kalian minta. Tanpa kalian itu harus beristighfar padaku, sudah banyak aku ngampuni kalian. Bahkan ini ada beberapa ulama mengatakan, kalau seandainya setiap perbuatan di muka bumi yang itu sifatnya kejelekan, dosa atau maksiat langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada orang hidup di muka bumi ini. Karena apa? Suatu maksiat langsung dibalas, satu dosa langsung dibalas. Contoh paling gampang, kalau seandainya orang-orang Israel itu langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak ada orang Israel itu. Atau contoh paling gampang juga, kalau seandainya setiap dosa itu akan ada titik hitam di kulit kita yang umurnya panjang, itu mungkin kulitnya sudah menjadi hitam legam. Karena apa? Titik-titik maksiat yang pernah dia lakukan. Tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, kadang kita istighfar mohon hanya lisan, bahkan ada yang sholat salam kelepat lungo kan, nggak sempat istighfar, nggak sempat minta ampun. Itu saja Allah masih berikan rizki, masih berikan kesehatan, masih berikan kita itu kemudahan dalam kehidupan. Ini karena apa? Allah itu Ghafar, maha mengampuni tanpa harus kita minta. Tapi di sini Bapak dan Ibu yang paling penting adalah bahwasanya tsumma istaghfiru. Maka kalau kita pengen bahagia, kita punya banyak masalah, sempit kehidupannya, seperti Nabi Nuh tadi, berbagai macam ujian dan cobaan, wasiat Nabi Nuh, fakul tustaghfiru, maka mintalah ampun, mintalah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu maha memberikan ampunan. Bahkan pernah Ibnu Abbas rahimahullah, beliau di sini Hasan al-Basri seorang ulama terdahulu, itu beliau sering banyak ditanyai oleh orang-orang yang punya problema kehidupan. Ada yang datang, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini saya sudah lama menikah dan sampai detik ini saya ini belum dikasih keturunan, tolong berikan saya saran agar saya ini lebih baik dan nanti dikasih keturunan. Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah, istighfar. Akhirnya orang tadi pulang, saya disuruh istighfar ya. Ada orang lain datang mengadukan masalah keluarganya, wahai Pak Ustadz, ini istri saya itu gak pernah manut sama saya, gak mau melayani saya, ini solusi terbaiknya apa? Apakah saya harus cerai? Apakah saya harus seperti apa? Hasan al-Basri mengatakan istighfar. Ada yang datang dengan penuh masalah kehidupan, bisnisnya bangkrut, banyak utangnya, banyak dicari-cari orang karena utangnya nggak dibayar-bayar, datang tanya, bagaimana wahai Syekh? Istighfar. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, pokoknya nek karo Ustadz Kae datang ke sana pasti jawabannya cuma satu, istighfar. Ternyata orang itu nggak tahu hebatnya istighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ayat selanjutnya di sini bahwasanya disebutkan yursilis sama alaikum midrara. Bapak-bapak dan ibu, kalau kita rajin beristighfar dengan tadi syaratnya menghadirkan lisan, menghadirkan hati, dan ada perbuatan tidak ingin mengulangi dosa yang telah lalu, berusaha meninggalkannya, yursilis sama alaikum midrara. Allah itu akan menurunkan langit, akan menurunkan awan, akan mengirimkan awan kepada kita itu air yang sangat banyak, midrara, bukan setetes satu air mancur, tapi midrara, yang ini tidak ada henti-hentinya, dicurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Karena rezeki itu Bapak dan Ibu itu dari atas langit, berbagai macam, mungkin dari kesehatan, dari mungkin kemudahan ketika kita di pekerjaan,
kemudahan kita jualan, kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengurus anak, istri dan lain-lain. Allah Subhanahu wa mengatakan yursilis samaa alaikum midor. Menggambarkannya dengan apa? Itu akan diberikan seperti seolah-olah air susu yang sedang diperah. Jadi Allah mengibaratkan langit itu seperti puting susu sapi. Yang ini terserah kita mau merahnya kapan. Mau pengen apa, mau pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, pengen keluarganya bahagia, itu tinggal kita merahnya. Itu terserah kapan waktunya. Cara merahnya apa? Dengan cara beristighfar. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu amwal, rizki, uang, itu salah satu rizki. Kemudahan dalam berbisnis, kesehatan, dan juga yursilis sama alaikum midarara wa ja'alakum amwali wa banin, memberikan banyak anak, memberikan banyak rizki, wa jannatin lakum jannatin wa yaj'alakum anhar, dan akan memberikan taman-taman pada kita semuanya. Taman di sini ada yang mengartikan adalah kebahagiaan. Banyak orang punya uang banyak, punya harta banyak, tanahnya di mana-mana, mobilnya bagus-bagus, bisnisnya menjamur di mana-mana, tapi nggak bahagia dalam hati. Tapi hatinya cuntal, pikirannya mumet. Yang sana tiba-tiba karyawannya ngerampok lah, karyawannya ngapusi lah, yang sini banyak masalah, tiba-tiba nopo dan lain-lain. Kelihatannya punya banyak aset, tapi hatinya nggak bahagia, nggak tenang. Juga banyak punya anak, tapi nggak bahagia, bahkan anaknya ini selalu bikin pikiran. Sudah selesai kuliah S1, S2, S3, tapi ditinggal pergi. Nengok orang tua nggak pernah, karena saking suksesnya sudah nggak mau nelpon orang tua, nggak mau nengok, nggak mau jenguk. Ketika sakit ditinggalkan karena kesibukan pekerjaan yang dia miliki. Sama sekalian kalau kita mau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Kalau kita pengen kaya, ini Allah yang mengatakan bi amwal, banyak beristighfar akan diberikan harta-harta. Bukan hanya dari satu jalur perdagangan, tapi dengan jalur yang lain, dari kesehatan. Karena banyak orang punya duit, tapi harus bayar kesehatan. Datang ke dokter, datang ke rumah sakit, punya banyak penyakit, bayar ini, bayar itu, uangnya habis untuk kesehatan. Ada juga yang uangnya habis untuk sesuatu hal yang istilahnya orang yang melarat, orang yang nggak punya apa-apa, mohon maaf, itu terkadang nggak butuh itu. Jadi sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau pengen bahagia, punya masalah yang banyak, masalah harta masalah anak bi amwali wa banin, harta kita jadi masalah, anak kita jadi pikiran, wa banin. Dan juga seandainya punya harta, punya anak banyak, hartanya banyak, kok nggak bahagia. Wa ja'alakum jannatin, dan Allah akan mendatangkan taman dalam hati kita, kebahagiaan, kesenangan. Orang senang belum tentu bahagia, Bapak dan Ibu. Pulau jenengan tiba-tiba dapat uang banyak, senang, tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau orang bahagia pasti senang. Banyak kita temui orang sederhana, nggak banyak utangnya, juga nggak banyak asetnya, hanya naik motor butut Supra kan namanya. Atau mungkin Astrea, bahkan kadang mungkin bocah pinggir jalan dorong bareng suami istri. So sweet kan katanya, romantis, menikmati, mereka tidak mengeluh. Panas-panas jajan es teh bareng satu untuk berdua, bahagia mereka miliki. Sedangkan orang yang naik mobil Mercy, naik mobil-mobil keren, lewat Pajero, Alphard, tapi pikirannya selalu dikejar-kejar deadline, pikirannya harus ini dan itu, nggak santai, nggak bahagia. Maka di sini resepnya wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka perbanyaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang istighfar sifatnya bukan apa? Hanya lantunan lisan, hanya putaran
tasbih saja atau mungkin lingkaran jempol ke jendek dan ke jari jemari. Tapi dengan apa? Menghadirkan lisan, menghadirkan hati, menghadirkan perbuatan untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu kalau beristighfar, coba kita ingat satu kesalahan. Mungkin ketika saya membaca Al-Quran, saya terkadang salah. Astagfirullah. Ketika saya sholat, terkadang itu pikirannya ngalor ngidul. Pikiran ini, pikiran target itu, penjualan ini, penjualan itu. Astagfirullah, nggak konsentrasi dalam sholat. Ketika saya ini ngobrol dengan teman saya, terkadang tiba-tiba ngomongkan orang lain. Astagfirullah. Coba kita ingat kesalahan-kesalahan kita, dan kita istighfari itu, dan kita berazam dalam diri kita, saya ingin meninggalkan itu semua. Maka yakinlah Allah SWT berjanji, wa yumdidkum bi amwal, saya akan datangkan secara tiba-tiba harta-harta untuk kalian, wabanin, dan anak-anak yang tiba-tiba mudah diatur, yang belum punya anak tiba-tiba bisa punya anak, wabanin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar, dan saya akan berikan kepada kalian kebahagiaan dalam hati dan jalan keluar. Resepnya apa? Wasiatnya istighfar dengan baik. Maka Bapak dan Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini kisahnya para nabi. Jadi, seperti itu, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun nih. Yang ini 950 tahun kejahatan semuanya dilakukan. Tapi Allah Subhanahu mengatakan innahu kana ghafar. Aku Maha Pengampun. Aku akan memberikan ampunan kepada Anda, kepada kalian semuanya, asalkan kalian mau kembali kepada saya. Yang ini jika dibandingkan dengan kita, tidak ada lah yang dosanya 950 tahun. Kita hidup di dunia mungkin berapa? Masih ada kesempatan untuk kembali. Jangan pernah pesimis dan juga putus asa. Maka di sini kembali saya sampaikan, perbanyaklah beristighfar dengan hati dan juga lisan dan perbuatan. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak dan ibu, monggo kami persilahkan kalau ada. Kalau ada monggo. Enten dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau tidak ada nih, saya cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kurangnya, salahnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.